Selamat datang dan selamat menikmati. Media ramai memberitakan kemunculan super rookie, player bertopeng. Banyak sebutan yang diberikan kepada Jin Hyuk, tapi ia tak menyangka orang-orang akan bersemangat seperti itu. Menggunakan masker adalah pilihan yang baik untuk menutupi identitasnya. Walaupun begitu, Teresa mengetahui identitasnya dan sudah berjanji akan menjaga rahasia itu. Sekarang ia berpikir bagaimana cara untuk berurusan dengan Alice, si vampir pemarah itu. Alice berkata, Jin Hyuk sangat berani menyimpan dirinya di kantong yang gelap dan berbau itu. Apakah Jin Hyuk tidak tahu siapa dirinya dan apa yang Jin Hyuk rencanakan? Mendengar Alice yang marah-marah, Jin Hyuk memutar cincin itu dengan kencang, sampai membuat Alice kepusingan di dalamnya. Jin Hyuk bertanya, apakah Alice sudah sadar sekarang? Alice menjawab, bila Jin Hyuk dalam posisinya, Jin Hyuk pasti akan tahu rasanya. Para vampires tidak akan melupakan dendam mereka. Melihat Alice yang masih marah-marah, Jin Hyuk berkata, sepertinya Alice belum sadar posisinya sekarang, jadi dirinya akan memberikan hukuman yang sesuai. Alice meminta Jin Hyuk tidak melakukan itu, tapi kali ini Jin Hyuk memutar cincin itu lebih kuat dan lebih lama. 3 jam kemudian, terdengar Alice meminta ampun agar Jin Hyuk berhenti memutar cincinnya. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan Alice dari dalam cincin. Saat menyadari dirinya sudah keluar, Alice berkata, akhirnya dirinya dapat balas dendam. Dirinya akan mengembalikan penyiksaan yang Jin Hyuk lakukan kepadanya. Tapi Alice menyadari kalau dirinya mengecil. Jin Hyuk mengatakan, dirinya membiarkan segelnya dan hanya sebagian dari tubuh Alice yang dapat keluar. Alice hanya bisa menggunakan 1% dari kekuatan aslinya. Ana mendengar itu, Alice terduduk dan menangis. Jin Hyuk berkata, berhenti menangis dan dengarkan dirinya. Apa yang ia katakan di reruntuhan bukan omong kosong belaka. Dirinya akan memberikan kebebasan yang sebenarnya Alice inginkan. Bila Alice membantu dirinya, ia akan menyingkirkan orang yang mengkhianati Alice dan akan membantu Alice mendapatkan kembali posisi sebagai kepala keluarga Ataraxia. Semua berpikir kalau penyerangan itu pasti gagal, tapi situasi berbalik dengan kehadiran player bermasker. Saat Jin Hyuk berada di depan gedung Guild Black Crow, ia berkata, sepertinya benar kalau Guild benar-benar duduk dalam tumpukan uang. Benar atau tidak Guild besar melakukan korupsi atau memonopoli game, bukan urusannya. Tapi bila mencoba untuk membunuh dirinya, ia tidak dapat membiarkan begitu saja. Orang-orang seperti itu perlu untuk dimusnahkan. Di tingkat teratas, terlihat Shin Gyeonsu, ketua Guild Black Crow, sedang menghukum dan memarahi Hajin. Ia memerintahkan Hajin untuk membunuh Jin Hyuk secara diam-diam, tapi Hajin gagal dan merangkak pulang. Yang bisa Hajin lakukan hanya membangunkan penjaga dan mengacaukan segalanya. Hajin gagal melenyapkan orang yang mempermalukan mereka dan sekarang reputasi guild mereka akan semakin buruk. Tiba-tiba muncul ledakan dari arah pintu dan Jin Hyuk masuk menggunakan topengnya. Hajin melihat itu sebagai kesempatan dirinya untuk menebus kesalahannya. Lalu Hajin maju untuk menyerang Jin Hyuk. Lalu Jin Hyuk membuka topengnya dan langsung menendang Hajin. Go-Eun-soo mengenali Jin Hyuk sebagai orang yang mempermalukan mereka di asosiasi dan mengancam akan membunuhnya. Jin Hyuk tampaknya tidak takut akan ancaman itu dan duduk dengan tenang. Go-Eun-soo segera mengambil pedangnya dan langsung menyerang Jin Hyuk. Go-Eun-soo yakin kalau serangan lebih cepat dari suara dan Jin Hyuk pasti mati di tangannya. Tapi pedangnya dapat dipatahkan oleh Jin Hyuk hanya dengan biji catur Go. Jin Hyuk mengatakan, ternyata ada sesuatu yang dapat ia lempar di sini. Kalau begitu, mari kita coba lagi. Shin Gyeonsu. Go-Eun-soo berkata, apakah Jin Hyuk ingin membalas dendam hanya karena dirinya memerintahkan pembunuhan kepada Jin Hyuk, menyebabkan kekacauan, hanya sekedar masalah sepele seperti ini. Jin Hyuk melemparkan kembali biji Go ke kepala Go-Eun-soo dan berkata, perkataan Go-Eun-soo sangat amat tidak pantas. Apakah Go-Eun-soo ingin berkompromi dengan dirinya? Go-Eun-soo mengatakan, dirinya menyarankan agar Jin Hyuk tetap tenang. Ada sekitar 50 player tingkat tinggi di guild ini, yang saat ini sedang berada di dalam tower. Bila Jin Hyuk membunuh dirinya, mereka akan mengejar Jin Hyuk untuk balas dendam. Tentunya Jin Hyuk tahu apa yang akan terjadi. Darah dibalas dengan darah, dan balas dendam akan melahirkan balas dendam lainnya. Yang berarti perang akan terus berlanjut, kecuali salah satu pihak memaafkan pihak yang lain.
Jin Hyuk berkata, sangat lucu mendengar Gyeonsu mengatakan hal itu, tapi ada kebenaran dalam perkataannya. Kata-kata itu seperti darah dan balas dendam yang membuat orang-orang terjaga saat malam. Jadi mari selesaikan ini dengan baik dan bersih. Dirinya akan membalas dendam, jadi kalianlah yang akan memaafkan dirinya. Sama seperti logika yang Gyeonsu gunakan terhadap dirinya. Lalu Jin Hyuk menyerang dan Gyeonsu terpental jatuh dari atas gedung. Lalu Jin Hyuk mendekati Hajin dan berkata, dirinya membiarkan Hajin hidup hanya karena Hana membantu dirinya sebelumnya. Pergi dari pandangannya sampai Hajin mati karena sebab alami. Hajin mengangguk akan perkataan Jin Hyuk. Jin Hyuk berkata, orang yang pura-pura mati di sana segera bangun. Bila kamu menunjukkan bisa berguna, ia akan membiarkan dia tetap hidup. Perkenalkan dirimu sekarang. Orang itu berkata, dirinya bernama Kim Hui-ung, 26 tahun. Dirinya bertanggung jawab dalam pengawasan urusan umum di Guild Black Crow. Dirinya kuliah di jurusan Computer Science dan Accounting di Stanford University. Bila Jin Hyuk membutuhkan apapun, dirinya adalah orangnya. Jin Hyuk berkata, sepertinya Sekretaris Kim adalah orang yang pintar. Seperti yang terlihat situasinya tidak begitu bagus. Akan sangat sia-sia membubarkan guild seukuran ini. Jadi ia akan memberikan guild ini kepada Sekretaris Kim. Sekretaris Kim terkejut dan berkata, bila dirinya menjadi ketua guild, tidak ada seorang pun yang akan mengakui dan mengikuti dirinya. Jin Hyuk berpikir, sepertinya perkataan Sekretaris Kim ada benarnya. Bila seorang anggota non-petarung tiba-tiba saja mengambil tahta, perlawanan tidak dapat terhindarkan. Tapi Jin Hyuk mengatakan agar Sekretaris Kim jangan khawatir akan orang-orang yang melawan. Dirinya akan meminjamkan seseorang sebagai pengganti dirinya. Terlihat semua anggota Guild Black Crow mendapatkan pesan. Mereka semua diminta untuk keluar dari tower dan kembali ke gedung guild pusat. Mereka menyadari ada keramaian di depan guild mereka, dan ternyata ketua guild mereka sudah mati terjatuh dari atas gedung. Dengan segera mereka berlari masuk ke dalam gedung dan mengarah ke kantor ketua guild. Mereka menemukan Sekretaris Kim di sana dan bertanya apa yang terjadi. Sekretaris Kim mengatakan ada pergantian mendadak di dalam manajemen. Saat melihat Alice, orang itu tak percaya kalau seorang anak kecil yang menjadi penyebab dari kekacauan ini. Alice yang disangka anak kecil, naik pitam dan menghajar semua orang yang ada di ruangan itu dengan brutal. Jin Hyuk yang melihat kelakuan Alice, hanya bisa menepuk jidatnya. Dirinya meminta Alice untuk mengambil alih guild itu, bukan menghancurkannya. Lalu Jin Hyuk mendapatkan pesan dari asosiasi. Dirinya diminta datang dan melakukan tes yang kedua. Sudah 2 bulan berlalu semenjak kemunculan Tower of Trial. Tatanan dunia pun berubah dengan drastis, dan orang-orang mulai beradaptasi dengan perubahan itu. Berita tentang player bermasker juga disiarkan di mana-mana. Jin Hyuk mulai mendapatkan perhatian, karena dia menyelesaikan reruntuhan yang guild besar tidak mampu selesaikan. Hanya ada 2 orang yang mengetahui kalau Jin Hyuk adalah player bermasker, dan dirinya masuk reruntuhan sebagai porter. Tuan Kim, kepala porter saat itu, menerima permintaan Jin Hyuk untuk menjaga identitasnya. Demikian juga dengan Teresa, berjanji untuk menjaga rahasianya juga. Dirinya yang menggunakan masker dan yang tidak menggunakan masker. 2 identitas yang sudah dipersiapkan dengan matang. Dengan begitu, dirinya dapat dengan mudah melakukan segala sesuatu dengan 2 identitas itu. Tidak ada yang dapat menahannya sekarang, ini waktunya untuk mengambil semuanya untuk dirinya. Setelah Jin Hyuk selesai dengan tesnya, Jin Hyuk disambut oleh teman-temannya yang sudah menunggu di luar kantor asosiasi. Jin Hyuk memperkenalkan Alice sebagai player dari Eropa Utara, dan juga memperkenalkan Sekretaris Kim yang akan mengurus Guild Black Crow yang baru saja ia ambil alih. Sekretaris Kim akan mencari dungeon dan menyediakan kebutuhan yang mereka butuhkan. Sekretaris Kim merasa kalau perlakuan Jin Hyuk lebih baik daripada saat dirinya bekerja di bawah Shin Gyeon-soo. Sekretaris Kim akan menjadi ketua guild bayangan saja, dan dirinya lah yang sebenarnya mengatur semuanya. Yeonhwa dan Taemin sepertinya senang dengan Jin Hyuk yang memiliki guild sebesar Black Crow. Lalu Jin Hyuk mendekati Alice dan berkata, dirinya tak percaya kalau Alice menghancurkan gedung hanya karena dipanggil anak kecil. Alice sudah hidup cukup lama, semestinya tidak terpancing dengan sedikit provokasi. Lalu Jin Hyuk mengajak Alice untuk mengikutinya. Ia membutuhkan bantuan dari Alice untuk berburu di tempat itu.
Selama bos di lantai 3 tidak dikalahkan, lantai keempat tidak akan terbuka. Kebanyakan dungeon yang kaya sumber daya dikontrol oleh guild besar. Semua orang berpikir kalau tidak ada lagi tempat berburu yang belum ditemukan, tapi dirinya mengetahui semua dungeon yang tersembunyi. Moon Lake terletak di lantai pertama Tower of Trial, terkenal dengan keindahannya di seluruh game. Tapi tidak ada yang peduli dengan itu, dan tidak banyak orang yang datang ke sini. Dengan nasib manusia di ambang kepunahan, tidak ada waktu untuk menikmati pemandangan ini. Ada 12 patung yang berada di danau ini, dan di antara mereka semua ada satu patung rahasia. Selain membuat danau terlihat estetik, patung itu mempunyai fungsinya sendiri. Sudah ratusan player yang mengetahui patung yang terlihat berbeda ini. Bahkan patung ini sering disebutkan di komunitas dari waktu ke waktu. Tapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kunci yang sesuai untuk lubang itu. Kunci untuk patung ini bukan sesuatu yang padat, kuncinya adalah cahaya bulan. Seseorang dapat mengontrol jumlah dan arah cahaya bulan melalui telapak tangan dan menyinarinya dengan urutan yang benar ke dalam kristal di dalamnya. Dengan sedikit waktu dan usaha, pintu yang menuju bawah tanah akan terbuka. Sesampainya mereka di dalam, Alice tak percaya kalau ada tempat seperti ini di bawah tower. Dan sepertinya Alice menikmati kebebasannya yang sudah lama ia impikan. Jin Hyuk berkata, "Bagaimana rasanya?" Apakah Alice bersyukur sudah menjalin kontrak dengan dirinya? Alice tersipu dan mengatakan kalau semua omongan Jin Hyuk tidak semuanya bohong. Sembari berjalan menyusuri tangga, Jin Hyuk menyerap kembali Frozen Tear untuk menaikkan kapasitas magicnya. Sekarang dirinya bisa lebih ringan, mempertahankan Summon Alice. Dirinya juga bertanya-tanya, apa yang penghuni tower pikirkan terhadap mereka yang sebagai player. Kemudian Jin Hyuk mencoba bertanya kepada Alice, tapi sepertinya sistem menghalangi Jin Hyuk untuk mengatakan hal itu. Sekarang Jin Hyuk mengerti kalau sistem memblokir semua informasi tentang tower. Mengetahui kalau mereka tidak dapat berbicara tentang tower kepada penghuninya adalah temuan yang sangat penting. Tiba-tiba Alice memperingati Jin Hyuk kalau ada sesuatu yang mendekati mereka. Jin Hyuk menyebut tempat ini sebagai spawning ground. Dirinya menyebut tempat ini dengan nama itu karena ada monster dengan jumlah yang tak terbatas muncul dari tempat ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.